Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sedang sekali saya Rizky Cunandosani dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Sumbar Bicara. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas seputar permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Berbicara mengenai fenomena yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu bagaimana degradasi nilai sosial di tengah masyarakat, terutama dari peran dan juga bagaimana keluarga membentuk fenomena yaitu kenakalan remaja. Untuk itu topik yang sangat dinanti-nantikan dan juga akan menjadi bahan diskusi kita kali ini, yaitu menekan aksi tawuran di Sumatera Barat. Pemirsa, berbicara mengenai aksi tawuran, tentu ini juga berkenaan dengan kenakalan remaja di Sumatera Barat. Bagaimana remaja dapat memiliki niat untuk melakukan aksi tawuran ini. Dan untuk itu sudah bergabung bersama kami di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Pertama saya izin menyapa terlebih dahulu Bapak Irjen Pol Suharyono SIKSH selaku Kapolda Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Dan tentu saja kemudian dapat bergabung pula bersama kami Bapak Dr. Hewan Erinaldi MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Erinaldi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa tentu akan bergabung pula bersama kami melalui konferensi daring, yaitu Ibu Dr. Herlin Sridiani MKes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Barat. Dan pemirsa berbincang mengenai aksi tawuran. Seperti yang dikatakan sebelumnya adalah berkenaan dengan kenakalan remaja. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Kapolda Sumatera Barat Bapak Irjen Pol Suharyono. Bapak, berkenaan dengan aksi tawuran yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat dan mungkin menjadi fenomena yang saat ini sedang gaung-gaungnya di Sumatera Barat. Bagaimana Polda Sumatera Barat menilai dan juga mengamati fenomena ini Bapak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber dan juga para pemirsa TVRI Sumatera Barat yang berbahagia. Pastinya saya selaku Kapolda Sumatera Barat adalah bagian yang sangat penting bertanggung jawab dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Berkaitan dengan fenomena yang saat ini muncul, sebenarnya fenomena ini sudah lama muncul. Dan di beberapa tempat juga terjadi, namanya tawuran. Bagi kami mencermati hal ini, tawuran itu pada hakikatnya adalah suatu perkelahian antar kelompok, bukan hanya pelajar. Kelompok ini bisa saja pelajar, pelajar pun bisa jadi tingkatan-tingkatannya, stratanya ada juga. Bisa aja kelompok masyarakat, bisa aja kelompok dari, mohon maaf kalau dilarikan ke SARA, bisa aja kesukuan, bisa aja masalah-masalah lain yang berkait dengan isu-isu SARA. Tetapi yang kita cermati, kalau khususnya di wilayah Sumatera Barat, kami mendata dan mencermati apa yang terjadi, fenomena belakangan ini adalah ya kelompok masyarakat dan juga pelajar yang rata-rata itu bergabung. Karena kelompok itu bukan hanya pelajar, tapi kelompok usia itu mulai dari tingkatan sekolah tertentu sampai tingkat tertentu, bahkan bergabung dengan para pengangguran atau anak-anak yang tidak bersekolah dan lain sebagainya. Dan ini pun kita cermati, kalau di wilayah Sumatera Barat, saya sebut saja terdata ada 87 kelompok. 87 kelompok. Ini sangat memukau jumlah ini, dan kami pun terkejut saat awal hadir di 2 tahun yang lalu itu. Kami sudah mendata, mendeteksi ini dan sudah melakukan langkah-langkah yang pasti langkah-langkah itu akan kami sampaikan nanti seperti apa. Tetapi dari sisi data memang seperti itu adanya. Walaupun upaya preventif maupun penegakan hukum selama ini sudah kami lakukan, ya awalnya memang dari medsos, kemudian dan faktor-faktor lain yang bisa menjadikan munculnya atau bisa aja berkembang sebagaimana jamur tumbuh di musim hujan. Kalau kita data, karena tumbuh ini hilang itu tumbuh yang lain, kadang-kadang bergabung antara kelompok satu dengan yang lain, satu ditumpas, satu muncul lagi bergabung dengan kelompok lain, itu terjadi. Mengapa menjadi banyak seperti itu? Kami menyatakan kelompok itu bukan mengatakan semuanya geng. Kalau sudah melakukan aksi, kalau konotasinya negatif, itu berarti kan geng. Tetapi saya hanya menyatakan kelompok itu nanti terdeteksi dikala mereka itu sudah masuk ke suatu grup medsos, kemudian mereka merencanakan sesuatu, kemudian muncullah rencana aksi itu, kemudian terjadilah tawuran. Ini pun awalnya bukan mengatakan tiba-tiba terjadi, tetapi saya hanya mencermati dari sisi faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan,
Kalau pendidikan berarti faktor ya di sekolah bagaimana, sehingga nanti akan kita sampaikan juga bagaimana peran-peran dari orang tua atau keluarga, nanti dari para guru dan juga masyarakat, karena pergaulan ini sangat menentukan. Dipicu lagi dengan kebebasan setiap manusia itu punya handphone yang bisa mengakses apapun, yang kemudian bisa belajar dari situ, dari game, dari permainan-permainan apapun jenisnya, sampai film-film yang berbau kekerasan dan seterusnya, akhirnya muncullah itu. Tapi satu sisi juga yang kami cermati dalam data kami adalah itu dari sisi pemeriksaan para pelaku ini saat setelah tertangkap itu rata-rata mereka itu ya alasannya balas dendam. Kemudian ingin mengaktualisasikan diri bahwa kami mempunyai kelompok bintang. Kalau Anda mempunyai bintang 2, kami mempunyai bintang 3. Kalau kamu ingin mengalahkan bintang kami, kalahkan dulu kami, Anda akan naik bintang dan seterusnya. Saling beradu kekuatan dari medsos itu, dari grup-grup itu. Dengan cara-cara tersendiri nanti akan kita sampaikan bagaimana cara-cara mereka itu sehingga muncullah tawuran. Dan sebagai informasi, selama 4 bulan terakhir ini ada 8 perkara yang sudah bisa kita tuntaskan. 8 perkara. Mulai dari 4 bulan terakhir sebelum Juli ini, yang rata-rata juga sudah kami lakukan upaya penegakan hukum, walaupun pastinya diantaranya kami juga tetap menghormati bagaimana perlindungan terhadap anak, karena ada juga pelaku-pelaku tawuran ini yang masih kelompok di bawah umur atau pelajar, sehingga nanti juga ada langkah-langkah apa yang selama ini kami lakukan, tapi kami saat ini dalam rangka Gakum akan ada efek jera. Kami tetap berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati dan Wali Kota, agar mereka semua bisa memberikan kesepakatan. Nanti muncul misalnya kami sarankan ada pergub, perbub, perwali, misalnya seperti itu, bagaimana sanksi yang cukup signifikan. Bukan hanya sekedar didatangi orang tuanya, bikin surat pernyataan, di atas segel, tidak mengulangi lagi, nanti dikembalikan, langsung akhirnya berulang lagi, kembali lagi seperti Baik, Pak Suharyono, ini menarik sekali. Dari 87 kelompok yang Bapak sampaikan, dari 4 bulan yang sebelumnya sudah ada 8 perkara. Dan rata-rata memang semuanya bercampur. Baik itu dari segmentasi usia, kemudian segmentasi latar belakang. Sebenarnya selain untuk niat balas dendam, apakah ada lagi niat lainnya, Bapak Suharyono? Silakan, Pak. Ya, kalau dalam pencermatan kami dari hasil penyelidikan dan juga yang nyata, real, bukan berangan-angan atau asumsi, itu memang mereka aktualisasi diri itu lebih penting, bukan hanya sekedar balas dendam, tapi kelompok-kelompok yang banyak tadi itu, yang terbanyak adalah jumlahnya 80 orang, yang tersedikit jumlahnya 15 orang. Tetapi semuanya belum terlibat di dalam konflik yang sehingga terjadi tawuran. Tetapi beberapa yang sering terjadi itu ada 4 yang sering. Karena ada jadwalnya, ada latihannya. Oh, ini terjadwal berarti, Pak? Terjadwal. Oh, baik. Rata-rata terjadi itu kalau tidak Jumat malam, ya Sabtu malam Minggu. Rata-rata di jam setelah lewat jam 12 malam. Baik. Ini nanti saya sampaikan, ini korelasinya nanti bagaimana peran orang tua. Misalnya seperti andai kata anak-anaknya sudah malam mingguan alasannya mau kemana, kayak itu hati-hati, waspada. Karena kelompok ini tetap ada sesuatu yang terjadi. Baik, Pak Suharyono, kita tahan dulu, kita ke Pak Erinaldi. Bapak melihat aksi tawuran ini sebenarnya semakin marak di Sumatera Barat. Bahkan sudah dari lama seperti yang statement yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Bagaimana dari Kesbangpol sendiri menanggapi mengenai aksi tawuran ini, Bapak? Kami dari komunikasi dengan jajaran Polda, kita juga di Forkopimda, baik dengan Korem, baik dengan BIN, segala macam. Kita selalu komunikasi. Jadi kalau kita dari Pemda tentu kita mestinya bergerak ke hulu. Kalau Pak Kapolda kan di hilir. Kalau boleh dikatakan Pak Kapolda itu tanggulangin sampahnya. Baik. Nah, yang kami dari Pemda ingin ke hulu. Sebenarnya kita diberikan kekuatan. Kalau dulu kita mau bicara adat bersindikan sara, sara bersindikan kitabullah, itu kan baru kita yang ngomong. Sekarang sudah ada bahwa Sumatera Barat itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, betul, bahwa adalah provinsi yang berciri khaskan berkarakter adat bersindikan sara, sara bersindikan kitabullah. Nah, ini yang kemarin juga waktu kita diskusi di Polda, kita tadi juga diskusi di FGD, ada di situ LK, ada MUI,
ada tokoh masyarakat, ada dari perguruan tinggi. Ya. Artinya kita jangan asik dengan seminar kita masing-masing. Ya. Kita tuh menginginkan ABS-SBK itu how to implement it. Yang namanya nenek mama, anak di pangku kemanakan di bimbingan tuh hari ini gimana? Ya. Karena kita tahu akses teknologi ini tidak fisik. Kalau dulu kita marah sama anak, kita kunci di kamar, oke lah selesai. Sekarang dikunci di kamar, nggak apa-apa, dia bawa HP. Jendelanya lebih besar lagi, jendela dunia yang dia buka. Akhirnya dia menemukan hal-hal yang tadi sampaikan Pak Kapolda. Mungkin yang selama ini dia nggak tahu tekniknya, teknologinya gimana, saking kebanyakan waktu bermain itu ada aja yang nongol. Tahu aja kita kalau di YouTube atau di apa yang sering Anda buka, itu akan dia kirimin aja langsung. Kita nggak minta apa pasti keluar. Itu di AI itu. Ya. Udah jelas datanya, orang ini sukanya nonton ini, dia akan diserbu sama produk-produk itu. Apalagi anak-anak ini kalau memang hobi nonton film gangster, ya semua film gangster akan membanjiri dia. Nah ini kita berada pada dunia yang hari ini dengan teknologinya seperti itu. Ya. Artinya kita disuruh berpikir, janganlah menghayal zaman dulu juga. Dunia sudah berubah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin di sekolah bagaimana? Artinya kalau dulu anak-anak ini nggak boleh bawa handphone. Setelah itu kita bikin program belajar dari rumah. Seluruh anak wajib pakai HP. Dia udah familiar kok dengan HP-nya. Mau kita tarik lagi segala macam ya nggak bisa mundur lagi. Nah sekarang apa? Secara zaman now ya, kita harus berpikir zamannya dia pula. Gimana nih caranya? Nah, mungkin kalau dulu kita salah di rotan ya Pak, selesai deh, nangis pulang. Sekarang mau diapain? Artinya kita dengan Pemda sekarang rencana mau bikin tim terpadu yang lebih ke hulu. Ya, kalau ini udah jelas lah Pak Kapoldanya selesaikannya, aturannya sudah ada, Gakupnya sudah ada, kita nggak ikut campur. Cuman ini jangan tambah banyak. Kasihan Pak Kapolda, kita tambah banyak. Mengantisipasi jatuhnya Pak ya. Ya kita pencegahan secara, pencegahan, betul. Artinya peranan keluarga tadi sudah ada pergub mengenai ketua keluarga. Terus masalah ABS, SPK. Nah ini implementasinya, peranan nenek mama ini di mana? Ya, nah tadi anak di pangku kemenakan di bimbing. Terus alim ulama nih sekarang di mana? Ya. Jangan hanya pas awiri remaja aja. Yang sehari-harinya kan mesti membantu. Lingkungan, minimal lingkungan tempat dia tinggal. Dikawal lah. Baik, Pak Erinaldi ini menarik sekali. Ini berkenaan dengan revolusi berpikir anak zaman now kalau kita biasa sebut ya Pak ya. Lalu bagaimana dari tugas Kesbangpol sendiri melihat bahwa adanya pemberdayaan kemasyarakatan? Seperti yang Bapak sampaikan bahwa Kesbangpol bertugas dari hulu. Sedangkan Kapolda bertugas untuk kehilirnya, dampaknya. Sedangkan dari Kesbangpol ini adalah pencegahannya. Bagaimana Kesbangpol menanggapi ini Bapak? Tadi kita komunikasi dengan Elkam. Bagaimana fungsi Pak Datuk-Datuk kita ini? Baik. Ya, yang punya pusaka, punya anak kemanakan, punya ini segala macam. Terus guru ini, kalau dulu kita kan guru itu sampai di rumah pun disegani kan Pak. Sekarang guru hanya tuh di sekolah Pak. Selagi di pagar sekolah, iya tanggung jawab kami, kata kepala sekolahnya. Tapi kalau di luar pagar, nggak urusan kami lagi. Ya. Berarti sudah dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat ini siapa? Ya keluarganya. Saya namanya rukun warga, RW, rukun tetangga. Kalau warga sama tetangga ini rukun-rukun saja, berarti dia bantu kan memperhatikan anak-anak tetangga yang nakal. Kan dulu kan biasa aja kita anak tetangga nakal, kita sentil nggak marah kok orang tuanya. Kalau sekarang kan dikadukan ke Pak Kapolda kita kalau HAM lah namanya, itulah. Jadi apa itu
RJ yang terakhir itu yang kita coba. Restoratif justice. RJ yang kita coba terakhir untuk mengkomunikasikan, mudah-mudahan peranan keluarga dengan ini mama ini bisa sama tokoh masyarakat itu mau yang segera kita ini. Tapi harus berdasarkan melibatkan akademisi. Ya. Karena kami ngambil kebijakan tanpa nilai-nilai ilmiah nanti salah lagi. Nah, jadi kita mau kumpulkan dari Ikatan Alumni Lemhanas kita, dari Elkam, dari FKUB, dari FKDM, kita akan kumpulkan dan insya Allah kita terbitkan nanti SK tim terpadu. Baik. Tapi kita lebih banyak bergerak ke hulu. Kita nggak ikut yang di hilir. Baik. Iya. Baik, Pak Erinaldi, kita kembali ke Pak Suharyono. Bapak, seperti yang disampaikan oleh Pak Erinaldi, Kesbangpol bertugas pada hulu, Polda Sumbar bertugas untuk ke hilirnya. Lalu langkah preventif apa yang sudah disiapkan dan sudah dilaksanakan mungkin oleh Polda Sumatera Barat untuk menekan aksi tawuran ini? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini tentunya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, kepada para Toga, Thomas, Toda, Topol, TNI, Polri termasuk di dalamnya, ada juga unsur Nini Mama, Bundu Kanduang, para Datua, Angku-Angku, dan seluruh unsur masyarakat. Hari ini tertera sudah ribuan yang memberikan testimoni dukungan kepada Polda Sumatera Barat kaitannya dengan aksi yang sudah kami canangkan, yaitu upaya bersama untuk memberantas aksi tawuran. Memberantas itu bisa jadi mulai dari menekan angka, kemudian mencegah terjadinya, atau dalam penanggulangannya. Mendukung berarti kalau polisi itu kan tugasnya sebenarnya juga, mohon maaf, ada hilir dan ada hulu. Karena preemptif, preventif, dan gakum. Betul. Preemptif berarti potensi gangguan. Kemudian preventif adalah ambang gangguan. Dan ancaman faktual adalah gangguan nyata. Maksudnya gakumnya, penegakan hukumnya. Siapa yang bergerak, intelijen dan Bimas itu sudah di preemptif, mencegah jangan sampai. Memberikan himbauan-himbauan itu sebelum terjadi. Kalau sudah ambang terjadi, itu Sabara sudah mulai patroli, sudah mulai intelijen itu kan mengawali, menyertai, mengakhiri. Itu juga menyertai di dalamnya. Mengakhirinya itu ya kalau sudah terjadi, preemptif nggak bisa dihambat, preventif nggak bisa dihambat, akhirnya gakum. Ya harus main di situ, ya sudah langsung ada upaya hukum, menekankan hukum. Berarti ada hilir dan ada juga hulu. Tetapi alhamdulillah kan polisi tidak berdiri sendiri. Dari testimoni yang banyak itu rupanya semua komponen yang ada, termasuk dari Kesbangpol Linmas dan juga unsur lainnya, termasuk Elkam, KAN, termasuk apapun yang ada di Sumatera Barat itu mendukung. Berarti mereka itu turut serta bertanggung jawab atas generasi muda, anak-anaknya, kemenakan, dan mungkin cucu dan seterusnya itu untuk nanti ke depan lebih baik. Dan seperti itu. Jadi upaya yang sudah kami lakukan dalam rangka preemptif dan preventif pencegahan tadi itu, tadi yang angka 87 itu, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan saya berada di Sumatera Barat. Pastinya juga menindaklanjuti dari kebijakan Kapolda sebelumnya juga. Karena kan berkesinambungan. Betul. Tapi saat ini kami menghormati kebijakan Pak Kapolri yang presisi. Polisi harus presisi, harus tegak lurus, harus tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri, lurus untuk bagaimana upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Melibatkan beberapa komponen masyarakat, segenap lapisan masyarakat. Tetapi andai kata sudah terjadi seperti ini, kalau tadi pada awal kita bicara tentang kenakalan remaja, itu sebenarnya kan tidak semua manusia jelek, tidak semua remaja jelek. Tetapi kalau sudah perilaku pribadi ini bergabung dengan perilaku kolektif, perilaku kelompok, ini yang berbahaya. Sehingga pergaulan inilah namanya, waduh, saya kalau tidak ikut apa yang mereka lakukan, saya dikucilkan. Saya kalau tidak ikut kelompok itu, saya disingkirkan. Akhirnya ikutlah dari orang yang baik-baik menjadi tidak baik. Karena menjadi perilaku kolektif tadi itu, perilaku kelompok. Ini yang bahaya. Sehingga upaya yang kami lakukan tentang himbauan Kamtibmas, kami menggelar Jumat Curhat. Saya dan kawan-kawan ini turun langsung ke masjid-masjid setiap hari Jumat. Dan hari-hari tertentu. Itu memberikan ceramah-ceramah agama sebelum sholat Jumat dimulai. Dan setelah itu, setelah sholat Jumat selesai, kami ada Jumat Curhat dan Jumat Berkah. Ya sekedar memberikan tali asih ataupun juga menampung aspirasi seluruh masyarakat.
yang berkepentingan dengan tugas-tugas kepolisian. Ya. Inilah yang terpenting, nanti akhirnya orang tua juga ada di situ, remaja juga ada di situ, anak-anak juga ada di situ. Kaitannya dengan kenakalan remaja. Bukan masalah tawuran saja. Nanti ada juga maaf LGBT. Nanti Narkoba. belum lagi narkoba. Ya. Nanti minuman keras. Kalau ini karena namanya tawuran kan hanya sebatas perkelahian antar kelompok saja. Ya. Tetapi karena fokus hari ini adalah terkait dengan perkelahian antar kelompok. Nah inilah makanya kegiatan preemptif dan preventif yang sebelum terjadi itu harus memang sudah kami lakukan selama ini. Dari 87 sekarang tidak kurang dari 50-an. 50-an yang berhasil kami minimalisir. Baik. Kan berarti kan tinggal 37-an. 37. Tapi ini yang kelompok yang 50 itu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Mereka bergabung menjadi kelompok besar Yang dari lebih kelompok besar. yang lain. Baik. Inilah yang bahayanya medsos kelompok, ayo ikut sini, ikut sana, ikut sini. Kemarin kami diajar sama itu, ayo kita balas nanti. Ada saling balas, ada yang aktualisasi diri. Mengapa kalau tidak seperti itu? Mereka sebenarnya kalau dilihat bahayanya banyak. 170 pengeroyokan KUHP, 351 penganiayaan Ya. KUHP, 338 pembunuhan yang saat itu atau 340 yang direncanakan, atau mungkin juga ada 184. Mungkin di situ perkelahian mungkin 1 lawan 1. Dia mungkin 359 karena mungkin lalai sehingga hilangnya nyawa orang lain. Itu sebenarnya kalau berakibat fatal itu banyak. Kenapa? Namanya senjata tajam yang sudah diasah, dibikin celurit, badik, sangkur, apapun. Ya, ya. Itu kan dilatihkan juga. Kami lengkap video-video kami itu. Sehingga kami upaya itu untuk mencegah. Kalau memang terjadi, muncul di suatu tempat yang tidak terdeteksi, kami juga melakukan upaya-upaya hukum kalau memang sudah terjadi. Dalam rangka apa? Biar tidak bertemunya antara kelompok ini. Bayangkan, saat minggu lalu kita melihat di Tanjung Priok. Orang yang sedang mencegah aksi tawuran saja harus meregang nyawa karena lehernya harus ditebas oleh pelaku tawuran. Di sini, maaf di sini, 2 minggu lalu, ini ada juga kelompok remaja hanya ditegur sama masyarakat. Janganlah itu pakai motor-motor itu digas-gas itu mengganggu kami. Dan lain sebagainya, Pak, akhirnya apa? Mereka mengambil batu-batu dilempar itu rumah warga. Sekarang lagi diproses 8 orang di Polresta. Itu juga kaitannya dengan kelompok-kelompok itu. Walaupun kan perkelahian dan tawuran kan tidak selamanya membawa senjata tajam. Iya. Bisa aja tangan Apa yang kosong, ada aja. gitu. Bisa Apa aja yang ketemu. kayu, Ya. bisa aja batu-batu yang ada di situ. Inilah bahayanya. Tadi pasal-pasal yang saya sebutkan itulah pasal-pasal yang selama ini dikenakan untuk mereka yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana di situ. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Kapolda, ini menarik sekali. Kapan timingnya, kapan waktunya ketika Polda Sumatera Barat menentukan bahwa kegiatan aksi tawuran ini merupakan modus yang berat, dengan apakah dengan mereka menggunakan senjata tajam kah, atau mereka dengan melakukan pemukulan dan lain sebagainya? Ya, yang pertama adalah perilaku mereka adalah bukan perilaku individual. Ya. Tapi perilaku kolektif. Ini paling berbahaya. Kalau sudah kolektif, satu berbuat, yang lain ikut-ikutan. Ya. Mereka tidak tahu juntrungnya kemana, rembugannya nggak tahu, sasarannya siapa. Yang penting itu lawan, serang, serbu. Berarti ada modus konfrontasi di Bahaya dalamnya, ini. ya, Pak, ya? Yang kedua kan faktor percakapan awal. Misalnya kita akan menyerang geng B. Karena geng B kemarin melukai geng A. Ayo kita balas. Atau mungkin munculnya, ini cerita asli saat kami memeriksa dan bagaimana faktanya. Mereka pertama itu adalah pesta kembang api dulu. Ya. Masukkan ke Instagram. Kemudian ada petasan-petasan. Kemudian dia mengedarkan suatu bintang. Kami bintang 2. Yang mengalahkan kami silakan. Baik. Berarti Anda lebih baik dari kami. Nanti yang di sana kan terpancing emosi. Nanti kapan? Ketemunya di mana? Jam berapa? Rata-rata hari Jumat, malam Sabtu, dan Minggu dini hari. Ya, berarti sudah terencana ini Sudah semua, terencana, ya, Pak? terjadwal juga. Sehingga kami antisipasi itu bisa aja 5 menit ada kejadian, kami sudah menghadang. Ya. Tapi saat kita mendeteksi di mana posnya, itu cukup sulit. Karena mereka kan berkelompok kan lewat medsos juga. Misalnya satu di titik A, titik B, titik C, titik D. Mereka berjanji untuk berkumpul di pos A. Mereka masing-masing. Inilah baru diketahui polisi di situ. Tapi itu saat akan gakomnya. Tapi preemptifnya, ini kan patroli kan puter terus ini. Ya. Karena kan bisa jadi kelompok A begitu didatangi di A sudah pindah ke B sudah. Nah inilah
Tetapi kami hanya sangat bersyukur saja karena masyarakat juga ikut membantu kami. Baik. Sehingga banyak informasi dari masyarakat yang tadi pro kepada penegakan hukum Polda dalam rangka mencegah, meminimal, itulah mereka menjadi informan yang terbaik. Baik, kita tahan dulu Bapak. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Sumbar Bicara. Mau kemana Pak? Mau benerin antena, siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Jangan gerak! Pakai set top box Pak, saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapet. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak. Merangkum momen dan peristiwa yang terjadi di penjuru kabupaten dan kota. Seorang warga di Nagari Lubuak Tingkok dibekuk tim opsional Satreskrim. Menghadirkan sumber dan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Ya, siapa yang terlaksana kegiatan pemerintah, maka itu menjadi stimulan. Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Setiap Barat. hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumbar Bicara dengan topik kali ini yang tentunya menjadi fenomena kenakalan remaja, yaitu menekan aksi tawuran di Sumatera Barat. Sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui layanan interaktif, Anda dapat menelpon melalui 0751463133 atau di layanan 0811702122. Dan untuk itu, sebelum kita kembali untuk berdiskusi bersama Kapolda Sumatera Barat dan juga Kepala Badan dari Kesbangpol, kita akan terhubung dengan Ibu Dr. Herlin Sridiani MK selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat yang sudah hadir dan bergabung bersama kami melalui konferensi daring. Izin kami menyapa, Assalamualaikum, selamat sore Ibu Herlin Sridiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Dan Baik. para pemirsa semua. Baik, Bu Herlin, bisa langsung diceritakan Ibu bagaimana pandangan dari Dinas Perlindungan Anak terutamanya terhadap menekan aksi tawuran di Sumatera Barat saat ini, Ibu? Ya, terima kasih Mas Nando, kemudian ada di sana Bapak Kapolda, kemudian Pak Eri sebagai Kepala Kesbangpol. Ya. Untuk dinas kita, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
memang ini untuk Sumatera Barat, kalau kita lihat dari perkenalan dinas yang paling panjang ini Pak Nando, ya karena urusannya juga mulai dari perempuannya, anaknya, penduduknya gitu ya. Nah, jadi di P3A, P2KB. Nah, kita sekarang memang dihadapkan dengan beberapa permasalahan ya yang terjadi di Sumatera Barat. Yang baru-baru ini sama-sama kita ketahui, ya ada aksi tawuran yang tentunya membuat korban terhadap anak-anak kita. Ya kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, konsepnya memang untuk perlindungan anak. Ya bagaimana anak kita bisa terlindungi dari hal-hal yang akan mengancam terhadap keselamatan anak-anak kita. Ya memang kita sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun untuk anak-anak kita sebenarnya apapun yang terjadi, niscayanya anak-anak kita adalah korban sebenarnya, walaupun sebagai pelaku sendiri. Kalau kita di ketika kedua kali kita memandangnya juga sebagai korban. Ya, korban dari mungkin selama ini kurang perhatian kita bersama, kurangnya pola asuh dari orang tua, masalah lingkungan juga, masalah air juga, gadget dan segala macamnya. Jadi walaupun anak kita sudah pelaku, tentunya kita memahami mereka adalah sebagai korban. Ya, jadi kita di P3 P2KB kita konsen juga memperhatikan hal-hal seperti ini, dan kita memang prihatin juga yang mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi aksi tawuran dari anak-anak kita. Ya, Bu Herlin, ini berkenaan dengan rata-rata pelaku dari aksi tawuran ini di bawah usia 17 tahun, otomatis memang masih dalam kategori anak-anak. Anak-anak. Bagaimana Ibu memandang hal ini untuk para pelaku dari aksi tawuran di Sumatera Barat ini, Ibu? Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini walaupun anak-anaknya sebagai pelaku, itu kita di P3 itu menganggap misalnya anak itu adalah korban. Nah, korban dari kondisi yang sebelumnya gitu ya, karena memang dari beberapa pelaku yang sudah dampingi juga ataupun korban yang kita dampingi juga, setelah kita gali permasalahan yang sebenarnya adalah terjadi permasalahan sebelum-sebelumnya, mungkin bisa sampaikan tadi ya pola asuh, lingkungan gitu ya, pengaruh gadget dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin itu merupakan ada kealpaan dan kita semua gitu terhadap kejadian seperti itu. Bu Herlin, rata-rata di Sumatera Barat untuk kondisi sebelumnya yang diterima oleh para anak-anak yang berada pada aksi tawuran ini, apakah penyebab dari handphone, gadget, atau mungkin ini melalui dari pola asuh keluarga yang tidak tepat untuk anak tersebut, Bu Herlin? Nah, ini secara pastinya memang kita perlu mencari penyebab yang pastinya ya. Cuma kita bisa memperkirakan karena dari berapa anak juga yang kita dampingi sampai saat ini, kita ada punya UPTD namanya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak, ya UPTD PPPA. Jadi beberapa kasus, berapa anak yang kita dampingin, setelah kita tanya latar belakangnya, ternyata memang ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kejadian seperti itu. Ya, jadi memang yang pertama kita harus meningkatkan, kalau kita kembali ke keluarga, ketahanan keluarga yang perlu kita tingkatkan. Nah, budaya keluarga seperti dulu, nilai-nilai dulu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, itu memang harus kita kembalikan lagi. Ya, misalnya contoh ada program misalnya 1821 gitu ya. Memang betul-betul anak-anak kita ini punya momen, punya waktu bersama ayah bundanya gitu ya. Jadi tidak ada lagi nih malam-malam keluar dan segala macamnya. Itu perlu kita kembalikan nilai itu. Baik, Bu Herlin, berkenaan dengan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat, sudah apa saja yang dilakukan oleh dinas tersebut untuk menangkal dan juga menekan aksi tawuran di Sumatera Barat, Ibu? Ya. Baik, jadi memang kita konsennya kepada pencegahan juga, selain penanganan korban, pendampingan pelaku dan korban segala macamnya, kita memang akan lebih efektifnya kita melakukan pencegahannya. Ada berapa memang yang sudah kita lakukan di program kita di P3 P2KB di Sumatera Barat. Yang pertama memang kita meningkatkan ketahanan keluarga. Di Sumatera Barat kita sudah punya perdanya, Mas Nando. Ada pendapatan keluarga, bahkan sudah ada pergubnya juga untuk ketahanan keluarga ini.
Jadi kita sudah melakukan sosialisasi, bahkan gosok pun, dan menyentuh ke akar rumput juga. Nah ini saya sampaikan sekarang, saya berangkat ke Pasaman ini di perjalanan juga, karena besok pagi-pagi sudah kita ketemu dengan stakeholder yang di situ, dengan Kemenak, dengan KP dan segala macamnya yang menyentuh ke akar rumputnya. Untuk memperjelaskan ketahanan keluarga. Kemudian juga kita juga punya program Beta Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah ini juga sudah beberapa kabupaten kota kita laksanakan dalam hal memang menekan angka-angka yang seperti sekarang itu. Baik, terima kasih Ibu Herlin yang sudah bergabung bersama kami, dan tentu saja kita berharap bahwa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak juga semakin preventif untuk menekan aksi tawuran. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk informasinya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan kembali untuk berbincang mengenai menekan aksi tawuran. Saya akan kembali ke Pak Kaban terlebih dahulu. Pak Rinaldi, ini berkenaan dengan yang disampaikan oleh Ibu Herlin, pencegahan. Ternyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan pencegahan. Berarti otomatis berkaitan dengan program hulunya. Bagaimana tanggapan dari Kesbangpol mengenai hal ini, Bapak? Jadi kita kan sebenarnya kayak Bu Herlin, dia punya program. Tapi yang punya masyarakat ini kabupaten kota ya. Saya boleh ngomong, tapi kalau bupati wali kotanya enggak, ya tinggal di TV-nya kita. Jadi kita ingin tim terpadu kabupaten kota itu. Baru kita bikin action plan. Tapi ini bukan pekerjaan gampang. Betul. Karena yang kita tuai hari ini, ya Pak ya, tuai panen istilahnya ya, kan benih yang ditabur 15 tahun yang lalu. Berarti bukan kegagalan hari ini yang menyebabkan tawuran, mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, anak-anak ini perkembangannya bagaimana, siapa. Jadi kita malah sekarang kita kan ngomong-ngomong Indonesia Emas 45, ini 21 tahun lagi. Nah, sekarang yang tawuran ini umurnya 13, 14, 15. Di bawah 17 tahun ya Pak Kaban ya? Sebenarnya dia yang akan menjadi Indonesia Emas. Generasi Emas 2045 ini. Jadi masih alhamdulillah ada ini, kita jadi kebuka mata semua. Ya, mungkin tadinya cuman Pak Kapolda yang sibuk dengan pasukannya di lapangan. Sekarang alim ulama harus ngelihat, orang tua harus cek diri, sekolah-sekolah juga nggak boleh ngomong saya cuma sampai pintu pagar sekolah. Ya, jadi RT RW harus diperkuat. Kalau memang perlu kamling lagi lah kita kan, ya Pak ya. Sistem keamanan lingkungan kalau memang itu yang diperlukan hari ini, kenapa kita nggak ngambil kebijakan seperti itu? Dulu kan di kampung-kampung itu ada hansip, walaupun pakaiannya kayak gitu, tapi kalau ada hansip orang mikir juga. Ada Pak Hansip tuh nggak jadi mundur dia. Nah jadi mungkin yang hal seperti itu yang perlu, kan tidak selama yang lama itu jelek. Kalau memang itu perlu kita perbuat lagi, kita ronda di lingkungan. Ya kalau ronda lingkungan berarti kalau anak sendiri hilang ya cari gitu. Anaknya nggak pulang berarti ayahnya rondain. Baik Pak Kaban, ini berkenaan dengan koordinasi ternyata. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda, dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan hubungan dan koordinasi baik itu vertikal dan horizontal. Lalu bagaimana dengan Kesbangpol? Apakah sudah ada koordinasi baik itu kepada pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau bahkan sekaligus ke masyarakatnya, langsung terjun ke masyarakat? Apakah sudah ada demikian Bapak? Kita itu kemana saja. Besok mungkin kalau hadir, kemarin kita dengan Lemhanas juga bikin masalah wawasan kebangsaan untuk generasi muda. Besok juga ada seminar kebangsaan lagi bersama dengan alumni Lemhanas di sini. Karena yang hadir itu rata-rata mereka tokoh. Kenapa kita harapkan dia? Karena tokoh ini pasti dia punya pasukan ke bawah. Ya, kalau yang hadir besok itu 200 orang, kalau dia punya anggota 10 aja cukup lah. Berarti udah 2000 itu yang bisa perpanjangan tangan dari program-program kita ini untuk masalah masa depan ini. Malah saya sekarang
sedang menggarap untuk usia dini saya masuk, Pak. Artinya mungkin Pak Kapolda nanti bisa ngajar di TK gitu. Apalagi Kapolda ngajar di TK gitu. Jadi mungkin satu kebanggaan ya. Tapi ya bagi anak-anak itu sampai tua dia ingat. Kayak kita dulu kan, waktu yang kecil waktu sampai umur 10 tahun itu kan nggak pernah lupa gitu. Yang berkesan. Jadi mungkin saya juga ngomong sama Pak Danrem. Pak Danrem sesekali jenderal kayak ngajar di TK, saya bilang kan. Ya, kalau kawan-kawan yang lain kan sudah jadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Yang Pak Kapolda, Danrem, Pak Gubernur ya kita suruh ngajar di TK. Kenapa? Yang saya baca betul hari ini, tidak tahu Pak ya, kita tuh tidak punya taman kanak-kanak negeri. Baik. Itu yang saya ketemu. Fakta yang di lapangan seperti itu Pak ya. Tidak ada taman kanak-kanak negeri. SD negeri ada, SMP. Taman kanak-kanak diserahkan ke swasta. Padahal situlah pembentukan karakter yang sesungguhnya. Nah sekarang kita masuk lagi dengan anak usia dini. Ada siapa nih? Anak usia dini apa nanti ke private sector lagi. Jadi kita lagi bikinkan modulnya Pak Polda, mungkin kita bikin TOT nanti dengan guru-guru PAUD. Ya artinya mungkin ya kalau kita turun ngajar guru PAUD juga nggak apa-apa lah. Ternyata ini sudah ada rencana nih Pak Kapolda dari Kesbangpol sendiri untuk bekerja sama lebih lanjut ya Pak ya. Udah semua Pak, semua Forkopimda ada siap. Baik. Saya kembali ke Pak Suharyono. Bapak melihat bahwa Kesbangpol ternyata sudah mulai menanamkan wawasan kebangsaan sejak dini ternyata di TK-TK. Lalu bagaimana dari Kepolda sendiri kita beralih pada pelaku dari aksi tawuran tersebut? Bagaimana Polda Sumbar untuk menanamkan nilai-nilai bahwa aksi tawuran ini merupakan aksi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku? Silakan Bapak. Baik. Tentunya selaku Kapolda beserta 12.000 anggota saya yang di jajaran itu 19 kota kabupaten itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat Sumatera Barat itu baik-baik. Buktinya dari strata kejahatan kalau dihitung kualitas maupun kuantitasnya lebih kecil dibanding kejahatan yang muncul di beberapa provinsi lain daripada Polda lain. Kepercayaan masyarakat kepada Polri di Sumatera Barat se-Indonesia itu ranking 5. Ranking 5. Ya, kemarin di ANEF minggu terakhir ranking 5, berarti sudah relatif bagus lah. Maksudnya kami sangat berterima kasih kepada warga Sumatera Barat. Pelajarnya juga berprestasi banyak. Anak saya pun sekolah di Al-Azhar juga, SD Al-Azhar juga banyak yang berprestasi di situ. Kita tampil. Saya dimohonkan untuk mengajar di SD Al-Azhar, kami juga siap. Dan hampir seluruh perguruan tinggi sudah kami masuki untuk sharing knowledge itu. Maksudnya police going to kampus, going to school itu sudah kami lakukan. Dan siap-siap untuk ke TK juga ya Pak ya? Dengan senang hati. Beliau punya banyak TK. TK Bayangkara banyak. Tetapi kami juga sangat bersyukur kepada seluruh Forkopimda, dan tadi saya menyampaikan ribuan yang menyampaikan testimoni itu. Kami punya rekamannya, videonya itu. Dari Pak Gubernur sampai masyarakat umum terkait dengan dukungan Kapolda Sumatera Barat dalam rangka mencanangkan aksi anti tawuran itu. Karena buktinya 87 tinggal 37 kan sudah 50 yang berhasil. Itu bukan polisi saja. Itu masyarakat yang juga ikut serta. Tetapi hanya sayangnya, saya sampaikan tadi, dari kelompok ini ada yang nomadik, pindah ke gabung yang ikut lagi gitu masalahnya. Buktinya apa? Kemarin ketangkep dari geng ini sudah bubar, dia masuk ke kelompok geng yang lain, kena lagi di situ lagi. Hanya kami selama ini kan koordinasi dengan Pak Gubernur dan Pak Ketua Elkam kemarin itu untuk bagaimana nanti ada mungkin muncullah nanti peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau bupati, sanksi yang kira-kira bisa diberikan kepada para pelanggar. Walaupun tadi terima kasih Ibu Dokter tadi sudah menyampaikan bahwa pelaku sekaligus dia korban karena ada kausalitasnya. Kausalitasnya, ada sebab akibatnya juga. Kami masih menghormati itu juga, sehingga karena dia masih sekolah, orang tuanya datang, bikin permohonan untuk anaknya bisa pulang karena masih sekolah. Kami sangat menghormati. Sehingga selama ini ya itu yang kami lakukan, kecuali yang memang benar-benar membawa sajam, kemudian juga usianya bisa lebih dari 17 tahun, kaitannya seperti itu.
Nah, itu memang kena Undang-Undang Darurat 1251 seperti saat ini kami sedang memproses itu dan lain sebagainya. Dan kami sangat mendukung program dari Kesbangpol Polri tadi. Andai kata kami diminta untuk mengajar di taman kanak-kanak ya dengan senang hati. Sudah senang hati ya Pak ya, dan siap ya Pak tepuk ya. tangan, nyanyi, inilah seorang polisi. Karena otak emas itu kan akan ingat selamanya. Dari kecil dia ketemu sama Pak polisi, mungkin dia mungkin jadi polisi, semangatnya itu seperti itu. Pastinya dengan kawan-kawan TNI, dengan kawan-kawan dari unsur-unsur yang lainnya juga akan bergabung ya Pak. Baik Pak, kita tahan dulu Bapak. Silakan Pak Kaban, kita berikan bagaimana kesempatan dan juga tanggapan Bapak untuk himbauan kepada masyarakat agar dapat bersama-sama kita untuk menjadi garda terdepan dalam menekan angka aksi tawuran ini Bapak. Silakan. Iya, semuanya itu tergantung lingkungan. Ya. Jadi yang menjaga lingkungan itu adalah masyarakat itu sendiri. Apakah itu orang tuanya, temannya, kakaknya, neneknya, pamannya, itu pasti mempunyai akses dengan anak-anak itu. Jadi kita tidak boleh cuek lah. Tapi kita harus tetap memahami bahwa dunia hari ini seperti ini. Jadi kita nggak boleh lupa teknologi yang berkembang ini. Yang kita khayalkan juga, kita dulu dimarahin guru ngaji pakai rotan. Sekarang ternyata nggak begitu lagi. Perubahan metode pengajaran itu ya Pak ya? Artinya gini, ada di kalau salah saya baca kemarin tuh Ali bin Abi Thalib Pak. Didik generasimu sesuai dengan zamannya. Berarti kita nggak disuruh bodoh kan? Itu dinamis sebenarnya. Jadi apa yang berkembang ikuti. Itu yang kita pantau. Jadi mungkin kita masih suka berpikir nostalgia ya zaman saya dulu gitu. Tapi kayaknya sepertinya kita arah forward. Kita bikin tim. Mungkin mereka ada anak-anak ini bisa saja dia menjadi tim kita. Karena mereka yang tahu tekniknya. Mungkin ke depan itu yang akan kita kembangkan dalam. Baik Pak Kaban, kita kembali ke Pak Kapolda. Bapak, himbauan kepada masyarakat untuk dapat menekan angka tawuran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Perlu kami informasikan para pemirsa sekalian bahwa kejahatan itu ada 3 tahapan. Seperti teori gunung es menyatakan, andai kata es itu dimasukkan ke dalam air, pasti yang akan nampak di permukaan itu hanya kecil. Itulah namanya gangguan nyata. Tapi di bawahnya itu adalah ambang gangguan sebelum terjadi gangguan nyata. Dan paling bawah adalah potensi gangguan. Di Sumatera Barat, di Indonesia, di seluruh dunia, namanya kejahatan itu yang potensi itu pasti banyak. Sebelum terjadi. Itu harus digarap habis-habis. Karena kalau sudah menjadi ancaman faktual, itu pasti akan banyak makan biaya, makan waktu, dan makan tenaga. Tapi kalau masih pencegahan, itu upaya maksimal untuk Harkamtipmas, untuk himbauan Kamtipmas, dan seterusnya. Membina. Awalnya dari mana? Mohon menginformasikan ini untuk para orang tua, para guru, dan masyarakat umum yang mempunyai putra-putri dan semua saudara kita, sanak saudara kita, anak, kemenakan, cucu, terus bahwa faktor genetik itu memang sifat kromosom yang membawa keturunan dia, bawaan, tapi tidak selamanya seperti itu. Ya kan? Sehingga kalau mulai dari rumah itu memang binaan yang paling kuat itu adalah orang tua, ibunya, bapaknya. Keluarga itu menentukan dulu. Sebelum dia keluar itu kan di rumah dulu. Kemudian saat di luar, mohon hati-hati orang tua ini. Kalau misalnya jam 7, jam 8 anak sudah tidak di rumah, itu harus dicek di mana keberadaannya. Ini kontrol yang paling bagus adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Bayangkan kalau orang tua nggak mau tahu anaknya di mana yang terjadi, ya mungkin di luaran sana salah pergaul. Yang ketiga, jangan sampai, ini untuk semuanya, jangan sampai berada di tempat yang salah, di waktu yang keliru. Walaupun dia tidak pelaku kejahatan, tapi bergabung sama para pelaku, dia menjadi sasaran juga bisa. Sudah menjadi unsur dari kejahatan itu. Orang judi, nonton judi, bisa aja ketangkap dia, karena motornya diparkir di situ. Orang yang lagi tawuran, dia berada di situ, tidak tawuran, tapi kok berada di tempat yang salah, di waktu yang keliru, bisa kena. Itu contohnya. Sehingga himbauan kami, untuk close statement kami, katakanlah seperti itu, saran kami, hati-hati dengan masalah anak di lingkungan keluarga. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi, mengontrol yang terbagus. Untuk di sekolah, silakan saja guru bisa saja melakukan pengecekan terhadap apapun yang dibawa. Mungkin apel dulu, nanti semua handphone atau mungkin peralatan apapun yang ada di tas-tas itu dicek. Kemudian pergaulan harus dicek juga. Nah, tanggung jawab untuk semuanya pasti adalah, saya akan simpulkan,
keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Baik. Itu saja, sehingga kami memohon kepada seluruh unsur masyarakat dan Forkopim yang ada di Sumatera Barat untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dengan salah satu upaya yaitu menekan terjadinya aksi tawuran yang ada di Sumatera Barat. Baik, mohon izin Pak Kapolda dan Pak Kaban, karena memang waktu yang memisahkan kita, dan tentunya kita berharap bahwa peran keluarga menjadi tolak ukur utama dalam penindakan dan juga penekanan angka aksi tawuran ya di Sumatera Barat. Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Suharyono SIKSH selaku Kapolda Sumatera Barat, dan juga Pak Kaban, Bapak Dr. Hewan Erinaldi MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang telah hadir langsung di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Herlin Sri Diani MK selaku Kepala Dinas dari Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Akhir kata, saya Rizky Junadosandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Dialog Sumber Bicara setiap Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.